Sosoknya seperti apa? Ulama juga. Astagfirullah. Sama ulama. Kamu jangan bohong, jangan mengadu domba kami. Ulama itu baik, ulama itu benar. Kami takut di daerah sini mau berbohong. Karena di atas saya sudah megang tombak. Kalau kamu bohong langsung tombak masuk ya. Ini saya ikat. Masa saya berbohong saya tidak. Enggak, masa ulama. Bahasa jin enggak lah. Dia sesama ulama. Ini mah fitnahnya dia aja yang menjelekan ulama. Emang nggak percaya. Kan kita berbohong kalau ngadu domba. Pemirsa, sebelum meninggal, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari bersama adiknya Fajar Siddiq dan sejumlah teman bertemu di Kemang. Mereka membicarakan berbagai rencana untuk bulan Ramadan dan syuting di Arab Saudi. Dalam perjalanan pulang, UJ sempat mengalami kecelakaan kecil di Jalan Radio Dalam. Setelah itu almarhum kembali terjatuh di kawasan Pondok Indah hingga akhirnya meninggal. Dalam perjalanan pulang dari Kemang menuju rumahnya di Rempoa, Tangerang Selatan, Ustadz Jeffrey melewati kawasan Pondok Indah. Di Jalan Gedung Hijau Raya sekitar pukul 1 dini hari, UJ kehilangan kendali atas motornya. Ia terjatuh setelah menabrak pohon palem di sisi kiri jalan. Tubuhnya terlempar sekitar 3-4 meter dari titik benturan dan helm yang dikenakannya terlepas. Sementara motor besar yang ia kemudikan masih bergerak hingga 30 meter jauhnya. Jenazah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat pada tanggal 26 April lalu. Setelah disolatkan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Malaikat sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Peramisa Pejagat. Terima kasih untuk seluruh semua Peramisa Pejagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, seluruh Peramisa Pejagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Amin. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Agus, dan insya Allah malam hari ini kita akan membuat sebuah edukasi lewat video seperti yang biasa kita lakukan, yaitu dengan cara mediumisasi, berdialog dan transaksi, melihat kejadian ataupun fenomena dari sudut pandang gaib. Kali ini ada salah satu request ya dari sahabat kita terkait mengungkap sebenarnya kejadian dari yang dulu pernah menjadi topik perbincangan ya. Salah satu Ustadz kondang yang tersohor kecelakaan ini kendaraan motor besar ini di daerah Jakarta, mungkin saya nggak tahu tempatnya di mana. Sebenarnya kecelakaan ini murni lalainya manusia atau memang ada campur tangan gaibnya gitu. Mungkin ya kita sebelum mencoba melihat dari sudut pandang gaib, kita sedikit meluangkan waktu untuk mendoakan beliau. Semoga almarhum diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di teman-teman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima iman Islamnya. Dan semoga beliau selama ini menyebarkan Islam di Indonesia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercatat sebagai amal yang baik, dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran dan keikhlasan. Mungkin sosok ini perlu ini ya sebut nama, nggak usah. Ya. Ini aja nama apa Sandi aja. Sandi itu yang kecelakaan dengan motor besar itu ya nanti kita jelas dengan ini awalnya. Nanti kita coba tarik goib yang mengetahui itu kondisi saat itu sebenarnya
kecelakaan karena ngantuk atau memang ada campur tangan gaibnya, nanti kita coba lihat dengan cara mobilisasi. Untuk sedulur pada masa jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dalam bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai peran atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam setiap kondisi apapun, dan mau melakukan apapun setidaknya kita harus berdoa agar nanti di jalan apapun di mana diberikan kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Agus, sudah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami sang yang nurjah yang nyawana, pada saya bantang itu pemuda semua keluarga, semua terbentuk, tidak ada kedai yang diusaha sekali sampai yang diusaha selesai, termasuk orang-orang yang ada di sini, ruang ini, semua kata banyak energi yang saya kandung sama seperti itu. Jika ada informasi bersikap domba yang memberikan informasi palsu, semuanya terbantah. Jika memasang masuk otomatis akan muncul. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jenggur sang yang nurjah yang nirwana, bantu saya untuk menarik salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang kejadian kecelakaan Ustadz yang saya maksud, dan kendaraan besar yang mengetahui itu, yang ada di tempat itu, yang melihat itu, bisa bercerita, yang bisa menceritakan kronologi yang sebenarnya, tertarik dan terikat ke telapak tangan dengan saya. Hanya bisa menyentuh tangan, hanya terikat. Menyaksikan dengan jasad dan rohani, energinya menyaksikan jasad dan rohani. Sallallahu alaihi wasallam. Katanya terikat ikatan semua. Kenapa tawa-tawa? Ada apa kau memanggil saya kemari? Anda siapa? Ada apa kau memanggil kemari ke dalam jasad ini? Ya, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Anda siapa? Dari golongan apa? Jin. Penguasa tempat. Sosoknya seperti apa? Anda ini? Hitam. Bunda udah tahu. Hitam, Sar. Hitam. Oh, hitam. Nyaman di tempat ini ya? Enggak. Nyaman lah. Itu sih langsung tertawa tadi. Saya memang seperti itu. Kami yang energi sangat tidak nyaman di sini. Tidak nyaman. Oh, memang di Karena sana. saya sana penguasanya. Wilayah di sana. Kenapa? Jangan dicoba dilepas ikatan itu. Nanti ikatan itu akan menyiksa kamu kalau kamu memaksa melepas. Bebaskan saya. Nanti dilepaskan. Setelah nanti udah ngobrol selesai, nanti dilepaskan, dikasih hadiah, dikasih oleh-oleh buat anak istri nanti. Punya anak istri nggak di sana? Anak buah banyak. Oh, anak buah banyak. Siapa tahu punya anak istri. Allahu Akbar ya. Nah, ini kamu di tempat itu sudah berapa lama? Sudah lama, sejak belum ada manusia. Sudah ada keramaian di sana, sepi di sana, hutan. Oh, dulunya hutan. Terus Iya di dibangun. sana. Ya, Iya, sekarang kan penguasa di jalan situ. Terus bisa bercerita ya, yang tadi saya itu
Yang kau maksud itu kami ya, tahu. ulama besar yang meninggal di situ karena pakai motor besar. Kenapa? Kenapa? Ada hubungannya nggak sama bangsa kalian kecelakaan itu? Sebenarnya? Ya, jelas. Jelas. Tahu sekali ada maksud manusia ingin menghantui dan menyiksa, ingin mengincar rohnya dan jiwanya, agar ia tiada di publik manusia itu, karena banyak yang pro kontra tidak menyukainya. Maksudnya pro kontra di alam gaib? Ada manusia yang tidak suka dengan dia. Terus? Apa hubungannya dengan bangsa kalian, orang manusianya tidak suka? Jelas bangsa kami menyukai untuk menawan makhluk itu, tapi kami tidak bisa menyerang manusia itu karena dia sudah bertobat melentengi cahaya-cahayanya. Kami tidak bisa berlawanan di sana sengit dengan bangsa kami. Ya, terus sampai akhirnya terjadi kecelakaan itu? Ya, ketika ia terjadi kami yang menyelakainya. Astagfirullah. Kami yang menumpahkan darah. Kami jelati darahnya. Nikmat sekali. Kaisap darahnya. Tapi kamu memang Anda ini menginginkan atau memang disuruh? Kami menginginkan. Jujur. Kalau Dan manusia menyuruhnya. Kami sangat senang. berarti memang kamu menginginkan itu dan plus kebetulan ada yang nyuruh kamu. Ya. Manusia itu beruntung. Beruntung gimana? Orang celaka kok beruntung? Ya dibawa oleh malaikat. Cahaya yang kalian bawa itu. Ya ada yang melindunginya. Kami sudah berlawan berusaha menarik dari suruhnya. Kami tidak mampu menariknya. Ya, lagian kamu mau-maunya disuruh sama manusia. Itu manusia menyebarkan kebaikan. Ulama kiai, walaupun dulunya dia katanya ini ya bertobat kan. Itu sudah biasa. Tugas kami seperti itu. Mengambil tubuh manusia. Siapa yang nyuruh? Manusia yang nyuruh kamu siapa? Ya, intinya manusia yang iri dengki. Iri dengki. Ya manusia yang tidak mau dia terpolitisasikan semua. Ya banyak. Manusia itu Banyak manusia seperti kalian. Pakai seperti yang menyebabkan manusia di toko manusia itu. apa itu? Disembah, diakui, diagungkan. Tapi memakai saya juga. Allahu Akbar. Dia memperlukan saya, menggerakkan saya juga, membutuhkan pasukan agama. Apa persaingan sesama kiai? Jangan-jangan. Seperti itu enggak lah, kalau ulama kiai enggak lah. Apalagi sampai mau Kalau ulama seperti kalian ini tidak akan tenar dan tidak akan diakui manusia, bahkan dimusuhkan oleh manusia-manusia yang dilihatnya. Loh, kamu tahu tentang kami memang? Ya, bangsa kami akan menjunjung tinggi pada manusia yang sudah jalan yang sesat. Tapi kalau sudah jalan yang benar, kami akan memerangi kalian, membisiki manusia agar kamu itu orang yang tersesat. Kadang saya juga harus berterima kasih sama bangsa kalian seperti kalian ini. Terima kasih, kalau nggak ada kalian kami nggak ada ujian. Iya, itu pendek itu, kuat uji itu. Akhirnya kan naik tingkatan ini. Naik apa turun nggak tahu katanya. Aduh, manusia gagal jadi wali. Ya, kau sebutkan itu tidak mudah. Iya. Kamu tahu tentang itu? Ya, manusia yang kami tumbangkan
tumbalkan juga, berikan ujian kepada istrinya. Iya. Ya, suatu kebalikan kedudukan yang kami lawan. Itu dapat kedudukan juga istrinya. Dapat fitnahan. Kami bisa untuk menyerangnya. Digoda tapi tidak membantu wanita itu. Oh, istrinya ya. Kami sudah memberikan dia fitnah tapi tidak mempan juga. Ya, alhamdulillah. Itu adalah Allah. Kamu mau sukses aja pengennya. Melukai manusia udah ini. Karena mudah sekali manusia untuk dibodohi. Kalau sudah jalan sama saya, kami tidak akan mengganggunya lagi. Sejalan sama kamu. Mana ada yang mau sejalan sama kamu? Oh, itu yang nyuruh kamu, saya mau tanya. Sosoknya seperti apa? Ulama juga. Astagfirullah. Sama ulama. Kamu jangan bohong, jangan mengadu domba kamu. Ulama silakan itu saja. baik. Ulama itu benar. Kami takut di daerah sini untuk berbohong. Karena di atas saya sudah megang tombak. Di sana, Pak. Kalau kamu bohong langsung tombak masuk ya. Ini saya diikat. Masa saya berbohong, saya tidak. Enggak, masa ulama. Bahasa jin enggak lah. Dia sesama ulama. Ini mah fitnahnya dia aja. Yang menjelekan ulama. Emang nggak percaya. Kan kita berbohong kalau ngadu domba. Terus pasukan kamu ada berapa? Kerajaan kamu pasukannya ada berapa? Ada di rumah yang sangat besar kosong. Itu istana saya, tapi saya jangan dihancurkan. Kenapa? Itu ada leluhur saya juga. Lah, kalau kamu di situ ganggu malah ditugaskan disuruh-suruh sama orang. Nanti kiai mana lagi yang akan kamu celakai kalau nggak dikasih peringatan kamu ini sama leluhur kamu. Memang kamu dari mana? Leluhurnya dari mana? Saya tidak akan rahasiakan itu. Nanti kau hancurkan istana saya selanjutnya. Ya, saya nggak akan menghancurkan apapun kecuali kalau makhluk yang di sana atau kamu atau yang di mana-mana tidak membuat ulah. Nggak mungkin kamu dipanggil ke sini kalau kamu tidak ada masalah di sana, ya kan? Masa tahu-tahu dipanggil? Paling hanya ingin mengetahui informasi rahasia di tempat itu. Tapi kalau kalian mengganggu terus kami dengar, kami melihat ya dengan siar kami seperti ini, ditanyain dulu. Kalau kamu masih mau berbuat jahat, konar di sana, ya ngapain di sana? Emang nggak mau bertobat? Tobat itu enak loh. Saya lebih nikmat menyesatkan manusia. Lebih memilih menyesatkan manusia. Oh, kenapa? Emang senang? Karena kami di darat daging manusia juga sudah tahu arah maunya kemana. Apalagi pembawa dakwahnya. Ya, manusia itu. Dia merasa nyaman. Dia merasa ada gangguan. Dia merasa benar. Ya Allah, Itu nyaman di situ. ya kalau nggak mau bertobat, saya sudah tawarkan jangan mengganggu manusia, tapi kamu keinginannya masih seperti itu. Bagaimana? Pindah aja dah, pindah tempatnya. Jangan di rumah kosong itu. Jauh dari tempat keramaian manusia nanti. Gimana? Di situ memang nyamannya, membuat nyaman. Kalian mau apa? Rumahnya kosong itu besar, memang ada rumah besar di situ. Ada di pinggir jalan raya besar itu kami mengisapkan darah manusia. Oh, jadi makanan kamu di situ. Ya, itu sehari-hari saya mengambil darah manusia, mengambil rusuk manusia, bahkan menawan rohnya. Berarti ada sekarang manusia yang ditawan roh oleh kalian? Ya, Berapa banyak? sudah ratusan manusia kami ambil. Sebagian jutaan serahkan kepada Panglima Siapa yang panglima? bertanduk. Kamu punya panglima juga? Ada. Sana ada yang bertanduk sangat tinggi tenaganya. Saya takluk dengan dia. Dan saya tidak berani melepas dari jajatan janjian kami. Kami sudah ada perjanjiannya di sana. Berarti itu yang bertanduk Inggris itu. Ya, hanya manusia itu yang kau sebut
tokoh ulama. Kami tidak bisa menarik dia karena ia dikawal oleh malaikat cahaya-cahaya itu. Kami sudah berperang di sana. Beberapa pasukan kami tumbang karena besitan kilat cahaya itu. Bahkan dimakamkan saja manusia itu telah dilindungi oleh cahaya. Bahkan langit pun menutupi cahaya hujan. Semuanya banyak keanehan dia. Pemakaman itu ia dilindungi oleh awan yang memberikan teduh untuk manusia untuk menguburkannya. Ia dianggap manusia itu adalah para wali. Ia sosok wali di antara kalian-kalian mengenalnya. Karena ia salah satunya. Ia dulu orang yang tersesat, orang yang dulu melakukan kesesatan yang mau bertobat, sehingga ia diagungkan oleh manusia menjadikan tokoh ulama di umat manusia itu. Dia tidak meminta untuk rezeki. Dia banyak untuk berikan kepada kaum yang tidak mampu, anak yatim. Maka kami tidak suka dengan dia. Kami mengharapkan darahnya, diharapkan saya. Kamu marah? Ya. Padahal itu baik kok, malah kamu marah. Maka kami senang ketika ia diberikan tugas itu. Kami senang sekali. Setelah kejadian kecelakaan dan kamu menikmati darahnya, kamu sangat senang. Ya. Sangat nikmat. Ya. Padahal di sisi lain penderitaan dan kesedihan umat itu banyak. Kamu nggak merasakan sampai sedetail itu. Coba kamu kalau merasakan, jadi keluarganya yang ditinggalkan dan para jamaahnya sedih, malah kamu senang. Kami akan berikannya, tapi tidak mampu untuk keluarganya. Kami sedang memberikan siasat untuk anak turunannya. Allah, bahaya banget kamu ini. Anak turunannya kamu incar juga? Ada, kami incar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menarik fasik yang ada di hadapan saya ke bumi lapis 10. Saat ini juga dari jasad mediator dan semua pasukannya, semua leluhur kerajaannya tertarik menjadi satu, masuk ke bumi lapis 10, terikat sampai hari kiamat. Allah. Tidak terbawa 9 roda 7 semuanya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 9 roda 7 semuanya sampus. Tidak terluka. Kembali. Astagfirullahaladzim. Yang penting jangan ikut ke bawah ke bumi lapis 10, nanti nggak bisa balik bahaya. Allah, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran milik Allah subhanahu wa ta'ala terkait sudut pandang gaib tragedi kecelakaan salah satu sosok ustadz almarhum. Ternyata itu campur tangan gaib. Dari keterangan gaibnya seperti itu, yang disuruh oleh sesama ulama. Ini saya tidak terima, tidak masuk akal. Ulama bekerjasama dengan jin dan menyuruh ulama, celakanya ulama yang lain. Apa ada persaingan dakwah itu saya nggak tahu, tapi inilah, ini saya bohong ini adu domba bangsa jin saja. Semua ulama baik, terutama ulama di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi gambaran kita untuk semuanya. Setidaknya kita kalau mau beraktivitas, mau berangkat kerja, mau kemana, berdoa terlebih dahulu, minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biar di jalan itu tidak ada hal-hal negatif yang menjadi hambatnya atau menjadi sebabnya kita itu ini, setidaknya ada perlindungan lah dari doa itu tadi. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.